Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 84. Kota dengan lingkungan yang lain dibandingkan keadaan perkampungan Bromo Dadali yang lingkungannya hanya dusun-dusun yang bersahaja. Pendeknya, secara mudah dapat digambarkan bahwa keadaan Joko Galing adalah anak kota. Yang berbeda dari mereka yang anak-anak desa. Maka, anak-anak itu merasa kagum dan menghujani Joko Galing dengan pertanyaan-pertanyaan. Akan tetapi ada seorang anak laki-laki yang sejak tadi memandang ke arah Joko Galing dengan alis berkerut, mata mengandung kemarahan dan mulutnya menyeringai penuh ejekan. Anak ini adalah Sangkolo. Hatinya dipenuhi rasa marah, dengki, iri dan dia memandang rendah kepada anak laki-laki yang sedang menjadi pusat perhatian semua anak-anak itu. Apalagi melihat betapa Niken Arum akrab dengan anak laki-laki itu, sejak tadi menggandeng tangan anak yang kemudian dia ketahui sebagai Joko Galing. Melihat betapa semua anak bersikap manis dan tersenyum-senyum memandang kagum kepada Joko Galing, Sangkolo tidak dapat menahan panasnya hati yang penuh iri. Dia, sebagai anak yang paling menonjol di antara mereka, dianggap paling pandai, paling tampan gagah, paling kuat sehingga tidak ada yang berani menentangnya, belum pernah diperlakukan semanis itu oleh anak-anak perkampungan mereka. Dengan mengangkat dadanya yang bidang, menegakkan kepalanya, dia melangkah lebar menghampiri kerumunan anak-anak itu. Dengan kasar dia mendorong anak-anak yang sedang merubung Joko Galing ke kanan-kiri dan ketika anak-anak itu melihat siapa yang melakukan ekasaran itu, mereka tidak berani melawan dan cepat mereka minggir memberi jalan kepada Sangkolo untuk memasuki lingkaran mereka. Dengan alis berkerut dan muka merah karena marah, Sangkolo berdiri di depan Joko Galing dan Niken Arum yang memandang kepadanya dengan heran. Sangkolo menjulurkan tangan kiri ke depan, tangan kanannya bertolak pinggang dan dengan sikap menghina dan mengejek telunjuknya menuding depan hidung Joko Galing. Siapa tikus kecil ini? Kemudian dia memandang ke arah tangan kanan Joko Galing yang masih menggandeng tangan Niken Arum dan membentak. Heh, cindil, anak tikus, hayo lepaskan tangan Niken Arum. Biarpun ia marah melihat sikap Sangkolo yang jelas menghina Joko Galing, Niken Arum tidak mau melihat keributan dan ia segera memperkenalkan. Adi Joko, ini adalah Kakang Sangkolo, putra Paman Kiswoyo. Kakang Sangkolo, adik dua adalah Joko Galing, putra Bibi Muryani dari Kadipaten Pasuruan. Adi Joko, bersalamanlah dengan Kakang Sangkolo. Mendengar ucapan Niken Arum, Joko Galing menjulurkan tangan siap untuk bersalaman, akan tetapi sama sekali tidak tersangka-sangka oleh dia dan semua orang, tahu-tahu kedua tangan Sangkolo bergerak menampar pipi Joko Galing dari kanan kiri lalu kaki kirinya melangkah ke depan dan lutut kanannya diangkat menghantam perut Joko Galing. Plak-plak. Buk. Tubuh Joko Galing terjengkang dan dia terbanting duduk, membelalakan mata keheranan dan kedua tangannya mengelus kedua pipinya yang agak sembab dan merah terkena tamparan keras tadi, dan perutnya terasa nyeri pula. Dia lebih merasa heran daripada marah dan hanya duduk dan memandang bengong kepada penyerangnya. Hehe, begini saja ya anak Pasuruan. Anak kota yang kementus, sombong. Apa kesalahanku? Joko Galing yang keheranan itu bertanya, sementara itu anak-anak yang tadi mengelilinginya kini mundur agak jauh agar jangan terlibat perkelahian. Hanya Niken Arum yang masih berdiri di situ, ia pun terkejut dan heran melihat peristiwa yang tidak tersangka-sangka itu sehingga bengong dan tertegun. Kesalahanmu? Engkau tidak boleh menggandeng tangan Niken Arum. Ia milikku, tahu? Engkau pantas dihajar. Sangkolo sudah melangkah maju, akan tetapi tiba-tiba Niken Arum meloncat ke depannya dan kedua tangannya menyambar. Plak! Plak! Kedua pipi Sangkolo kini ditamparnya sampai kulit pipinya menjadi merah. Sangkolo! Bentak Niken Arum tanpa menggunakan sebutan kakang lagi. Betapa jahat dan curangnya engkau. Joko Galing adalah tamu kita yang baru datang dan engkau sudah menghina dan menamparnya. Sudahlah, engkau tahu apa? Anak perempuan jangan mencampuri urusan anak laki-laki. Kata Sangkolo dan ketika Niken Arum hendak mencegahnya menghampiri Joko Galing, dia mendorong dengan tangannya sehingga Niken Arum terhuyung ke pinggir. Sangkolo, engkau anak laki-laki curang.
Engkau menampar aku tanpa memberitahu peringatan lebih dulu dan sekarang engkau berlaku kasar kepada seorang anak perempuan yang masih adik seperguruanmu sendiri. Apakah di Bromo Dadali ini engkau tidak mendapat pendidikan budi pekerti? Kini Joko Galing sudah menghadapi Sangkolo dan menegurnya. Anak ini marah sekali melihat Niken Arum yang membelanya itu didorong sampai terhuyung. Dengan berani dia berdiri berhadapan dengan Sangkolo yang jauh lebih besar daripada dia karena usia Sangkolo sudah 2 kali usianya. Sangkolo yang amat marah karena tadi pipinya ditampar Niken Arum, tidak mau menumpahkan kemarahannya kepada gadis remaja itu dan mendengar ucapan Joko Galing, semua perasaan marahnya dia tumpahkan kepada anak itu. Cindil busuk, kamu berani menantang aku? Bentaknya dan dia sudah mengepal kedua tangannya, mukanya masih merah oleh tamparan Niken Arum tadi, alisnya berkerut dan sepasang matanya mengeluarkan sinar mengancam. Aku tidak menantang siapa-siapa, akan tetapi aku selalu siap menghadapi laki-laki yang curang dan beraninya hanya menghina perempuan. Kata Joko Galing dengan sikap tenang walaupun dia juga marah sekali. Para murid cilik Bromo Dadali melihat pertengkaran itu, sudah membuat lingkaran lebar dan mereka ingin menonton. Akan tetapi kebanyakan dari mereka merasa penasaran melihat Sangkolo yang sudah besar itu menantang Joko Galing yang masih kecil. Kebanyakan dari mereka memang merasa tidak senang kepada Sangkolo yang suka bertindak sewenang-wenang kepada anak-anak lain. Beranikah engkau bertanding melawan aku? Cindil busuk. Tantang Sangkolo. Aku bukan cindil busuk macam kamu. Aku Joko Galing dan aku tidak pernah takut bertanding melawan orang jahat macam kamu. Kata Joko Galing. Bagus. Mari lawan aku, monyet, kalau engkau ingin dadamu ambrol, jebol, dan kepalamu pecah. Setelah berkata demikian, Sangkolo merenggangkan kedua kakinya yang berjingkat, tubuhnya agak membungkuk dengan kedua lengan diangkat ke kanan-kiri seperti seekor burung hendak terbang. Inilah pembukaan ilmu silat Bromo Dadali yang disebut kuda Dadali Anglayang, burung walet melayang. Melihat ini, Niken Arum merasa khawatir sekali. Joko Galing masih begitu kecil dan usia Sangkolo 2 kali lebih tua. Selain itu, ia tahu bahwa di antara para anak-anak di Bromo Dadali, Sangkolo merupakan murid yang paling pandai dan memiliki tenaga yang kuat. Dalam hal ilmu silat, ia sendiri tidak berada di bawah tingkat Sangkolo, akan tetapi harus ia akui bahwa ia kalah jauh dalam hal tenaga. Adi Joko, biar aku yang menghadapinya. Niken Arum sudah melompat ke depan Sangkolo, membelakangi Joko Galing dan ia pun sudah memasang kuda-kuda yang sama dengan pasangan Sangkolo. Melihat ini Sangkolo tertegun dan meragu. Niken Arum, aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Aku malah menjadi pelindungmu agar engkau jangan diganggu siapapun juga. Aku menantang Joko Galing itu. Hei, bocah Pasuruan, apakah beranimu hanya bersembunyi di balik punggung seorang perempuan? Mendengar ini, panas rasa perut Joko Galing. Sejak kecil sekali dia tidak pernah merasa takut, maka ucapan itu sungguh menikam harga dirinya. Dia melangkah maju dan menangkap pergelangan tangan Niken Arum. Pembakyu Niken, mundurlah. Aku ingin menghajar mulut kotor bocah sombong ini. Ketika Joko Galing menarik lengan Niken Arum, gadis remaja itu terkejut. Ia merasa betapa jari-jari tangan anak laki-laki yang baru berusia 6 tahun itu kuat bukan main dan ketika Joko Galing menariknya ke belakang, ia tidak mampu bertahan dan terpaksa ia melangkah ke belakang.